الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah. Dialah Allah yang selalu menuntun kita, membimbing kita, memberikan petunjuk, hidayah dalam kehidupan kita. Tidak ada zat yang lebih besar kebaikannya kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wahin, di setiap waktu, di setiap saat dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur yang mendalam di dalam diri kita akan mengantarkan kita untuk selalu memujinya, mengagungkannya, mensucikannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mentaatinya. Karena di dalam dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, satu adalah ayat yang ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul-Rasulnya, dan yang satu lagi adalah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan atau khitabkan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul Kulu min tayyibati ma razaqnakum Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang baik, dari segala yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan beramal salehlah kalian. Lalu ayat yang Allah Azza wa Jalla khitabkan, tujukan kepada orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu Kulu min tayyibati washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya, bentuk syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala adalah mentaati Allah dengan melakukan hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sekali lagi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur itu menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Di subuh hari ini kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena bimbingan Allah Tabaraka wa ta'ala kita dapat mengawali hari kita dengan ketaatan kepada-Nya, yang dengan hidayah Allah Azza wa Jalla Allah permudah segala urusan kita sehingga ringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita,
datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, menyambut panggilan serta seruan darinya, berjalan dari tempat kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, wa bi kulli khutwatin tamshi ila salati sadaqah. Oh, pada setiap langkah kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda di hadapan para sahabatnya, ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada yang paling kita harapkan di subuh hari ini kecuali keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Keridhaan Allah yang menjadi ghayah dalam kehidupan kita. Tujuan akhir dalam kehidupan kita adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia menjadi salah satu syarat mutlak jika kita ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa taala amal kita, maka satu alasan yang membuat kita hidup hanyalah Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah. Karenanya orang yang selalu memburu keridhaan Allah Tabaraka wa taala dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah kecewa, dan dia selalu memiliki energi yang besar dalam kehidupannya untuk beramal saleh. Tapi kalau tujuan dalam kehidupan kita hanya untuk mendapatkan dunia, pujian, balasan dari makhluk, maka dipastikan kita akan selalu dikecewakan oleh makhluk. Dan kita akan mudah letih dalam kehidupan ini. Tapi orang-orang yang selalu memburu keridhaan Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pernah kecewa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan hambanya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah menyanyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya. Sekecil apapun, innallaha ala kulli syai'in hasiba. Atas segala sesuatu Allah perhitungkan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak ada yang tidak akan dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan dalam satu ungkapannya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan betapa banyak, kata Umar, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyya wa kam min amalin kabir tusaghiruhu an-niyya. Betapa banyak amal-amal kecil menjadi besar di sisi Allah, nilainya, pahalanya, disebabkan niat seorang hamba. Tapi juga tidak jarang banyak di antara amalan-amalan besar yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan salah niatnya. Karena itulah hanya satu ghayah dalam kehidupan kita. Tujuan akhir dalam kehidupan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lihat, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan keteladanan yang sangat indah. Tatkala ia mendapatkan respon yang tidak baik dari Bani Saqif, penduduk Taif. Tatkala ia berdakwah di daerah Taif, namun respon dari penduduk Taif sangatlah tidak baik kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul dicaci, dimaki, dihina, diusir, bahkan dilempari dengan batu. Hatta salad damu min qadamaihi at-tahirataini, sampai mengalir darah dari kedua tumit Nabi Muhammad yang suci itu. Malaikat Jibril begitu sangat geram dengan perbuatan kaumnya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam.
sehingga hadir bersama malaikat Jibril, malaikat penjaga bukit, menawarkan diri untuk memusnahkan kaum tersebut atas perbuatan mereka terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ia sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang Taif di salah satu kebun milik penduduk Taif yang bernama Atabah dan Utaibah ibn Rabi'ah. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takilani? Ila ba'idin yattajihamuni aw ila aduwin malaktahu amri fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Sebuah doa yang menggambarkan akan ketulusan, keikhlasan yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, dan dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya asal Allah ridho kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu tentang lemahnya diriku, kurangnya kemampuanku, hinanya aku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, Engkau adalah Rabbnya orang-orang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan diriku ini? Apakah kepada orang-orang yang jauh itu yang menatapku dengan wajah yang bengis, atau kepada musuh Engkau akan serahkan diriku? Ujung dari doa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam begitu sangat indah. Fa illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selagi Engkau tidak murka kepadaku wahai Allah, maka aku tidak peduli apapun yang terjadi dengan diriku. Rasul tidak pernah kecewa dengan capaian yang dia dapatkan. Dari keletihan dan kesusahan, kepayahan, rasa sakit dan penderitaan yang sangat berat. Karena yang dituju oleh Rasul alaihi salatu wassalam keridhaan Allah. Dan dia tidak peduli apapun pandangan manusia terhadap dirinya, perlakuan manusia terhadap dirinya, asalkan ia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ghayah dalam kehidupan seorang muslim. Tujuan akhir kita, keridhaan Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah kecewa. Dan Rasul selalu memiliki energi yang besar dalam kehidupannya. Tidak ada capek, tidak ada lelah dan letih. Karena dia selalu berharap akan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang ingin selalu kita bangun di dalam diri kita, agar kita tidak pernah bosan menghambakan diri kita kepada Allah, agar kita tidak pernah merasa letih untuk menghadapkan seluruh amal-amal kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dunia yang ingin kita cari dari amal-amal kita ini, demi Allah, semangat kita tidak akan pernah bertahan lama. Kekuatan kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi jika keridhaan Allah menjadi ghayah dalam kehidupan kita, kita akan berani berlelah-lelah, berletih-letih, bersusah payah untuk menghambadikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kan memang hidup di dunia ini untuk berlelah-lelah, berletih-letih. Istirahat seorang hamba adalah di dalam surga. Dunia ini adalah tempat kita untuk berlelah-lelah, berletih-letih, bersusah payah. Dan hanya ada dua kesibukan. Jika kita tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan menyingkirkan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Manusia hanya berada dalam dua ruangan ini. Jika tidak berada dalam ruangan ketaatan, maka dia berada di ruangan kemaksiatan.
Jika dia berlelah-lelah dalam ketaatan, maka dia akan berlelah-lelah dalam kemaksiatan. Dan Allah berikan pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah telah berikan petunjuk kepada kita. Dan Allah berikan kepada kita pilihan. Pilihan ketaatan atau kemaksiatan, kesyukuran atau kekufuran, kebaikan atau keburukan. Pilihan itu saat ini masih Allah berikan kepada kita. Dan pastikan pilihan kita ada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Keletihan kita di dunia ini dalam rangka untuk taat kepada Allah. Kesusahan kita berada dalam kebaikan. Na'udzubillah jika kita justru berada dalam keburukan. Karena itulah sekali lagi di subuh yang penuh berkah ini, mari kita sempurnakan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa derajat kesyukuran sama dengan derajat kesabaran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la a'lamuhu illa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala lit-ta'imi asy-syakir mithlu lis-sha'imi as-sabir, kata Rasul. Rasul mengatakan orang yang makan dengan bersyukur akan mendapatkan yang sama dengan orang puasa, namun dia bersabar di atas ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya jangan pernah luput dari mensyukuri atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah luput untuk membaca kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Meskipun hanya satu tegukan air. Meskipun hanya dengan sebutir nasi. Karena itulah Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, janganlah salah seorang di antara kalian membersihkan tangannya, menyapu tangannya hatta yal'aqaha aw yuliqaha, hingga dia menjilatinya atau dijilati, kata Rasul. Agar apa? Agar tidak ada yang terbuang dari nikmat Allah Azza wa Jalla, walaupun hanya sebutir nasi. Karena itulah Rasul mengatakan, lit-ta'imi asy-syakir mithlu ma lis-sha'imi as-sabir. Orang yang makan dengan penuh kesyukuran, derajatnya sama atau mendapatkan hal yang sama dengan orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan buah dari kesyukuran itu adalah amal saleh, ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di subuh hari ini kembali kita bermajlis di majlisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Majlis di mana kita membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mengambil pelajaran darinya, merujuk kepadanya, memahaminya, berusaha untuk mengikutinya. Terhadap sunnah Nabi Muhammad kita berusaha untuk mengikutinya semampu kita, bukan semau kita. Sekali lagi, terhadap sunnah Rasul kita berusaha untuk menghidupkannya semampu kita, bukan semau kita. Jangan hanya melihat keuntungan, ringan atau berat, mengenakan atau tidak, tapi kita berusaha dari sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkannya semampu kita. Terhadap yang tidak kita mampu, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan semau kita, tapi semampu kita menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena ia adalah jalan kehidupan kita.
Karena ia adalah din, pegangan dalam kehidupan kita. Dan Rasul dalam sebuah wasiatnya menyebutkan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, karena kalian tidak akan pernah tersesat. Dan dua perkara itu adalah Al-Quran was sunnah. Karena itulah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis sunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Addu alaiha bin nawajis. Gigit ia dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang teguh, jangan pernah lepaskan. Karena kalau kita melepaskan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, maka sama dengan kita melepaskan agama dari diri kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengambil fawaid, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita telah banyak membahas tentang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Seorang sahabat yang secara umur keislamannya mungkin lebih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi meskipun usia keislamannya lebih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, tapi ia termasuk bahkan menjadi sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Karena sejak dia masuk Islam, dia tidak pernah melepaskan kehadirannya bersama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tidak pernah absen dalam majlis Nabi Muhammad. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Di mana ada Rasul, di situ Abu Hurairah memperhatikan Rasul alaihi wasallam dengan penuh seksama. Baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, tidak ada yang luput dari pengamatan Abu Hurairah. Padahal tadi usia keislamannya lebih muda dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Tapi sejak dia masuk Islam, menjadikan dirinya selalu mulazamah, mendampingi, membersamai Rasul alaihi salatu wassalam, mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga ia menjadi seorang sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk hadis yang kita akan baca dan bahas serta pelajari di subuh hari ini, di mana Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kali ini? Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisnya termasuk di antara hadis yang pendek, dan salah satu sifat bicara Rasul alaihi salatu wasallam, jami'un mani'un. Rasul kalau berbicara itu tidak banyak, Pak. Tapi sedikitnya bicara Rasul alaihi salatu wasallam menghimpun makna yang begitu sangat luas dalam setiap perkataannya. Rasul alaihi salatu wasallam hanya mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasul. Sebuah hadis yang mengandung makna yang begitu sangat dalam, menunjukkan tanda dan ciri seorang muslim, bahkan baiknya seorang muslim. Karena Rasul alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini mengawalinya dengan mengatakan, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, kata Rasul. Dan perlu kita pahami
bahwa Islam ini adalah jam'ul mahasin. Agama Islam ini adalah kumpulan-kumpulan kebaikan. Tidak ada satupun syariat, ajaran, hukum, ketetapan yang ada di dalam agama Islam, melainkan semuanya baik. Semuanya baik. Karena yang menetapkan syariat di dalam agama Islam ini adalah Allah yang maha baik. Karenanya tidak ada yang tidak baik di dalam agama Islam. Biyadikal khair, di tangan Allah semua ketetapan itu baik. Meskipun dalam pandangan manusia tidak baik. Tidak menyenangkan. Karena itulah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaimul qitalu wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Telah diwajibkan atas kalian perang, sekalipun kalian tidak menyenangi, tidak menyukai, mungkin membenci peperangan itu. Tapi lihat, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi itu baik untuk kalian menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, tapi dalam pandangan Allah itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Karenanya semua syariat yang ada di dalam agama Islam adalah baik. Karena Islam ini adalah jam'ul mahasin, kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Ya. Islam ini adalah kumpulan kebaikan. Dan dalam satu keterangan dikatakan wa mahasinul Islam kullaha tajtami'u fi kalimataini. Adapun kebaikan Islam ini semuanya terkumpul dalam dua kalimat. Di saat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Di kumpulan kebaikan itu berada dalam dua ayat ini. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Keadilan ini adalah pangkal dari semua kebaikan. Bukan hanya terhadap seorang pemimpin, bukan hanya terhadap seorang suami, tapi setiap mukmin, setiap muslim harus berlaku adil. Karena adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan lawan dari keadilan adalah kezaliman. Karena kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah membenci kezaliman. Dan Allah melarang kita untuk berbuat zalim. Di saat Allah telah mengharamkan atas dirinya berlaku zalim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wajaltuhu bainakum muharraman fala tazalamu," kata Rasul. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah maha suci daripada menzalimi hamba-hambanya. Dan aku telah jadikan zalim itu haram bagi kalian, maka jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan lawan dari kezaliman itu adalah keadilan. Karenanya kita lihat Rasul alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang adil. Bahkan dalam sebuah ungkapan yang sangat masyhur dari Rasul alaihi wasallam apa? Lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kalaupun Fatimah binti Muhammad mencuri, kata Allah, maka aku yang akan memotong tangannya. Ungkapan ini disampaikan oleh Rasul tatkala ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, minta kepada Rasul alaihi wasallam meringankan hukuman terhadap seorang wanita yang telah mencuri. Di mana wanita ini dari kalangan terpandang di tengah-tengah kaumnya.
Sehingga Rasul alaihi wasallam mengatakan ungkapan tadi. Artinya bentuk keadilan Nabi Muhammad ditegakkannya hukum, sekalipun itu dilakukan oleh Fatimah, anakku sendiri, kupotong tangannya, kata Rasul alaihi wasallam. Dan kita mendapati ketika keadilan ditegakkan di zaman Rasul alaihi wasallam, yang ada di tengah-tengah masyarakat kota Madinah adalah terciptanya rasa aman. Dan ini juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah wilayah kepemimpinannya, rasa aman dirasakan oleh setiap masyarakat, setiap warga, bahkan umat non-muslim yang menjadi bagian dari kekuasaan Umar bin Abdul Aziz merasa nyaman tinggal bersama kaum muslimin. Terjadi di daerah Samarkand ketika seorang panglima perang bernama Qutaibah bin Muslim al-Bahili menguasai wilayah Samarkand. Dan orang-orang Samarkand tahu, dan saat itu mereka belum muslim, mereka tahu bahwa kaum muslimin tatkala menaklukkan satu wilayah, menguasai satu wilayah, sebelum mereka memerangi, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Satu, tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, pilihan kedua, bayar jizyah. Kalau mereka juga tidak mau, maka baru perangi. Namun Qutaibah bin Muslim al-Bahili, seorang panglima perang pada saat itu, tidak menjalankan prosedur itu. Masuk ke wilayah Samarkand tanpa ada penawaran kepada mereka. Qutaibah bin Muslim al-Bahili ini langsung menyerang dan memerangi penduduk Samarkand. Dan orang-orang Samarkand tahu tentang hal itu. Dan mereka tahu bagaimana keadilan Umar bin Abdul Aziz. Tanpa ada kekhawatiran, mereka minta izin untuk berjumpa dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mengadukan perihal tersebut kepada siapa? Khalifah. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan seorang qadi, seorang hakim yang adil dalam menetapkan sebuah perkara untuk meneliti, menelaah tentang apa yang mereka adukan. Dan pada akhirnya seorang qadi ini yang diutus oleh Amir Al-Mu'minin menemukan kebenaran pada pengaduan orang-orang Samarkand. Lalu Umar bin Abdul Aziz menetapkan kemenangan di pihak orang-orang Samarkand. Di sana mereka bukan muslim. Lalu Umar perintahkan kepada siapa? Tentara kaum muslimin, bahkan orang muslim yang sudah mukim di wilayah Samarkand, untuk meninggalkan dan keluar dari wilayah Samarkand. Artinya kalau mau masuk wilayah Samarkand, prosedur itu harus dijalankan dulu. Ajak mereka masuk Islam. Kalau tidak, bayar jizyah. Kalau tidak, baru diperangi. Melihat keadilan khalifah dan keluarnya kaum muslimin dari wilayah mereka, apa kata orang-orang Samarkand? Betapa meruginya kita jika membiarkan mereka pergi meninggalkan daerah kita. Mereka itu adalah orang yang jujur. Mereka adalah orang yang adil, memiliki muamalah yang baik dengan kita. Bawa mereka untuk masuk kembali ke wilayah Samarkand. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka menerima Islam sebagai agama mereka. Ketika keadilan ditegakkan, keamanan itu dirasakan. Bahkan kesejahteraan terasa. Selama Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang menjadi mustahik zakat. Dan tatkala Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada pengawalnya untuk membagikan harta dari Baitul Mal, apa kata pengawal Umar bin Abdul Aziz? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, sungguh kami tidak mendapati orang yang miskin di wilayah kekuasaanmu, kecuali engkau lah yang kami lihat miskin, kata pengawalnya. Masya Allah. Ketika keadilan ditegakkan, rasa aman itu dirasakan. Ketika keadilan ditegakkan, Allah memberkahi penduduk tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, la tazalu hadhil umma fi khair ma idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat. Umat ini akan selalu berada dalam keadaan baik jika kejujuran masih ada. Yang kedua, keadilan masih ditegakkan.
Lalu kebaikan apa yang akan bisa diharapkan dari umat ini ketika kejujuran telah hilang, keadilan telah musnah? Karenanya jadilah benteng terakhir dari kebaikan di tengah-tengah umat ini. Satu, dengan selalu berlaku jujur. Dua, dengan menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan kita. Terhadap anak berlaku adillah. Bahkan Rasul dalam sebuah hadisnya, subhanallah, ini peringatan bagi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan ini. Rasul alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berlaku tidak adil di tengah-tengah anak-anak kita. Apa kata Rasul? I'dilu baina auladikum. Bahkan 2 kali Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, kata Rasul. Berlaku adillah kalian di tengah-tengah anak kalian. Kadang-kadang tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian, melebihkan anak satu dengan anak yang lainnya. Kalau kasih sayang memang kita tidak bisa bohong, Pak. Mungkin kita terhadap anak yang satu mungkin lebih sayang dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kalau perasaan kita tidak bisa, tapi kalau terhadap perbuatan, perlakuan kita tidak boleh tidak adil. Bahkan terhadap anak, terhadap para istri, kalau lebih dari satu ya Pak, wajib berlaku adil dalam pembagian giliran dan nafkah. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam salah satu yang menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Rasul, karena Rasul selalu berlaku adil kepada para istrinya. Baik dalam pembagian giliran atau dalam nafkah. Dan terhadap anak-anaknya, Rasul alaihi salatu wassalam berlaku adil. Kami itu tegakkan keadilan semampu kita dalam kehidupan kita, karena dia adalah perintah Allah. Jadi berbicara tentang keadilan bukan berbicara tentang seorang pemimpin saja, tapi kita sebagai seorang manusia juga bisa berlaku adil di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan terhadap diri kita pun kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berlaku adil. Karenanya Rasul alaihi salatu wasallam menyalahkan 3 orang sahabat yang mengazamkan dirinya. 1, dia akan berpuasa setiap hari. 2, dia akan qiyam di sepanjang malamnya. Yang 3, dia tidak akan menikah. Rasul alaihi salatu wasallam melihat azam para sahabat ini salah, walaupun sekilas dia adalah ibadah. Kata Rasul bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Saya berpuasa tapi saya juga iftar, kata Rasul. Dan saya menikahi wanita, kata Rasul. Artinya ada hak-hak diri yang harus kita tunaikan. Bahkan terhadap diri sendiri kita harus berlaku adil. Terhadap diri harus berlaku adil. Jadi cerita tentang keadilan ini bukan semata-mata cerita tentang seorang pemimpin. Bahkan terhadap diri kita pun kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk berlaku adil. Ada saat-saat di mana kita harus istirahat. Ada saat-saat di mana kita harus menunaikan hak-hak tubuh kita dengan istirahat, makan. Ada masa-masa di mana kita perlu kemudian duduk di majelis ilmu. Ada masa-masa di mana kita bercengkrama dengan keluarga, dengan karib kerabat. Rasul juga bercanda dengan para sahabatnya. Tapi lihat candaan Nabi Muhammad jauh dari kesisiaan. Candanya Nabi Muhammad jauh dari kebohongan. Candaan Rasul jauh dari penghinaan terhadap seseorang. Tidak seperti hari ini kita bercanda tapi kita melecehkan orang lain. Kita bercanda tapi kita berbohong. Bahkan kita bercanda dengan cara apa? Menghinakan diri kita sendiri. Dan Rasul tatkala kemudian bercanda dengan para sahabatnya, Rasul tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ada masa-masa di mana kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi Rasul selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan itu adalah keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan ihsan ini apa? Kebaikan, berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu.
Bahkan faida qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh di medan peperangan, di saat menegakkan hukum Allah, kisos, had dan lain sebagainya, maka fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Bahkan wa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih hewan, nih sebentar lagi Idul Adha, fa ahsinu dzibhata, maka sembelihlah hewan itu dengan cara terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah kalian apa? Menajamkan pisau dan membuat senang terlebih dahulu hewan sembelihan kalian. Kalau terhadap menyembelih saja Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, apalagi terhadap yang lebih besar, lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Karenanya kebaikan ini berkumpul di dalam agama Islam. Dan Rasul menyebutkan bahwa di antara tanda baiknya keislaman seorang mukmin, seorang muslim, apa itu Pak? Dalam hadis Rasul katakan, tarkuhu ma la ya'nihi. Ini yang harus menjadi perhatian kita hari ini. Dan banyak kaum muslimin hari ini mengabaikan apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting atau yang tidak bermanfaat, yang bukan menjadi urusannya. Ya, karena ma la ya'nihi sini ya berarti adalah sesuatu yang bukan menjadi urusannya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Artinya apa? Seorang muslim itu selalu selektif dalam kehidupan. Dia hanya melakukan perkara-perkara yang menjadi urusannya, yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, yang akan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itulah fokus seorang mukmin, seorang muslim. Namun terhadap urusan yang bukan menjadi urusannya dia tinggalkan. Namun terhadap perkara yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Terhadap perkara yang tidak ada kebaikannya dia akan menjauhinya. Bahkan dikatakan anna tarkal insan ma la yahtammu bihi wa la tata'allaqu bihi umurah wa hajatahu min husni islamihi. Ketika seseorang meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya, apa yang bukan menjadi sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, kepentingannya, kebutuhannya, dan itu adalah salah satu tanda baiknya keislaman seseorang. Artinya apa? Jika seseorang menyibukkan dirinya terhadap apa yang bukan menjadi urusannya, terhadap apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya, baik dunia maupun akhiratnya, laisa bidzalika hasan. Berarti dia tidak sedang dalam keadaan baik keislamannya. Wa hadza yaqa katsiran, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Berbicara sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bukan menjadi urusannya, sesuatu yang bukan menjadi hajatnya. Bahkan kemudian berusaha untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang bukan menjadi urusannya. Betapa banyak hari ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, Bapak Ibu. Kita disibukkan oleh sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Sesuatu yang bukan menjadi kepentingan kita. Sesuatu yang bukan seharusnya kita masuk ke dalamnya, lalu kemudian kita mencemplungkan diri kita ke dalam sesuatu yang bukan menjadi urusan kita, Bapak Ibu. Karenanya dikatakan annahu yanbaghi lil insan. Karenanya seorang mukmin, seorang muslim seharusnya hanya berfokus pada hal-hal yang bisa meningkatkan keislamannya, kebaikannya dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Meninggalkan apa-apa yang bukan menjadi urusannya. Li'annahu idza ishtaghala bi umurin la tahummuhu wa la ta'ni faqad at'aba nafsah. Karena jika seseorang menyibukkan dirinya pada perkara-perkara yang bukan menjadi urusannya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya,
maka dia sedang melakukan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan bisa menjerumuskan dirinya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa sadar, Pak, kita berbicara tentang sesuatu, ternyata kita sedang menggibah seseorang. Tanpa sadar kita berbicara tentang satu perkara, kita sedang kemudian mengumbar fitnah, kebohongan, dusta di tengah-tengah kaum muslimin, mencemarkan nama baik saudara kita muslim, di mana Rasul alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan tentang dahsyatnya bahaya lidah ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika Rasul menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang beberapa nasihat. Satu, Rasul menyampaikan tentang apa? Perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan seorang dari azab di neraka. Yang kedua, Rasul menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Lalu Rasul juga menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal tentang apa? Ra'sul amri, pokok dari semua perkara, tiangnya dan puncak dari semua perkara. Dan di akhir penuturan Rasul, Rasul menyebutkan, maukah engkau kutunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang jika ada pada dirimu, maka semua tadi yang telah kusebutkan engkau akan dapatkan, kata Rasul. Tentu Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah. Dan ternyata pangkal dari seluruh kebaikan itu, kata Nabi Muhammad, kuffa alaika hadza. Seraya Rasul mengeluarkan lidahnya, dan Rasul mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga oleh engkau ini, kata Rasul. Artinya kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan oleh Rasul, jika tidak dibingkai dengan menjaga lisan, maka akan sia-sia. Dan hari ini banyak kita terjebak perbincangan sesuatu yang kemudian bukan menjadi urusan kita. Sia-sia, kebohongan, fitnah, adu domba. Dan saat lisan inilah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, banyak orang yang terjerembab ke dalam neraka disebabkan oleh lisan mereka. Karenanya seorang mukmin, seorang muslim selektif terhadap perkataan yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan. Dan fokus kita hanyalah pada hal-hal yang menjadi urusan kita, hajat kita, manfaat bagi kita. Lalu ada yang bertanya, ya, tatkala kemudian di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Wa huwa hal taraka al-'abdu ma la ya'ni tarkul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita, apakah sama dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena ada orang, Pak, tatkala kita menasehatinya, ini bukan urusan Anda, gitu kan. Ngapain urusan yang bukan menjadi urusan Anda? Padahal kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah memahami hadis ini? Kemudian kita katakan, itu bukan urusan saya. Ketika kita melihat kemaksiatan ada di hadapan kita, ketika seseorang berbuat dosa, lalu kemudian kita katakan, bukan urusan saya. Apakah begitu maknanya, Pak? Tidak. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi urusan kita. Dan yang memerintahkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan inilah yang menjadikan umat Nabi Muhammad istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, karena adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar ini. Allah katakan dalam sebuah ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekalipun Nabi Muhammad telah wafat dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, namun tugas kenabian itu tetap diwariskan dan diteruskan oleh umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah dan risalah Nabi mereka kepada yang lainnya. Mereka soleh untuk diri mereka sendiri, paling banter keluarga mereka. Yang berdakwah itu siapa? Nabi dan Rasulnya.
Tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadikan umat Nabi Muhammad istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, sehingga mendapatkan gelar khairu ummah disebabkan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita melihat kemaksiatan, bukan berarti kemudian kita berdiam diri mengatakan ini bukan urusan saya. Ya. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi urusan kita. Jadi seseorang ketika dia dinasehatin nggak boleh mengatakan ini bukan urusan Anda. Dan Anda sudah tahu bahwa tanda baiknya keislaman seseorang, dia hanya meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Dan ini bukan urusan Anda. Tidak, amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi urusan kita. Justru ketika amar ma'ruf nahi munkar ini tidak lagi ada di tengah-tengah umat ini, maka tunggulah kehancuran dari umat ini, Pak. Rasul dalam sebuah hadis mengibaratkan amar ma'ruf nahi munkar ini seperti orang yang sedang naik kapal. Ya, naik kapal. Dan bersama-sama naik kapalnya, Pak. Di kapal itu ada dek 1, dek 2, dek 3. Orang yang berada di dek bawah, kalau untuk mendapatkan air dia harus naik ke atas. Capek bolak-balik. Lalu ada di antara mereka terfikir, lah, bukannya kita berada dekat air nih. Kalau kita lubangin aja sedikit saja dari kapal ini, kita ngambil air, kita nggak perlu repot dan orang di atas juga tidak akan terganggu dengan naik turunnya kita. Kalau itu dibiarkan, Pak, apa yang terjadi? Karam kapal itu. Begitulah ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ada lagi di tengah-tengah umat ini akan karam, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemahaman hadis ini bukan berarti kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi urusan kita. Dan Allah yang memerintahkannya. Jadi jangan disalahpahami ya dengan perkataan Rasul di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Lalu ketika kita melihat kemaksiatan, lalu kemudian kita katakan itu bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Karena amar ma'ruf ini menjadi urusan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Urusan kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Namun makna ma la ya'ni di sini sesuatu yang bukan menjadi urusan, sesuatu yang bukan bermanfaat, sesuatu yang tidak ada kepentingan dan hajat padanya adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang memang kita tidak ada ya, urusan di situ, baik perintah Allah dan Rasulnya. Ya, bagi kita sebagai seorang ayah, urusan kita yang pertama adalah bagaimana ku anfusakum wa ahlikum nar. Protek diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan. Jika kita sebagai seorang pemimpin, maka urusan kita bagaimana kemudian kita memastikan rakyat kita, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita dalam kebaikan, ketaatan. Umar bin Abdul Aziz, usia kepemimpinannya tidak lebih daripada 3 tahun, Pak. Tapi lihat bagaimana perhatiannya terhadap rakyatnya. Dia menjadi orang yang terakhir kali tidur di antara rakyatnya. Dia tidak akan pernah bisa tidur, Pak, sebelum memastikan rakyatnya dalam keadaan aman, dalam keadaan kenyang. Selagi ada yang kelaparan, dia tidak akan pernah bisa tidur, Pak. Karena itu urusannya seorang pemimpin. Kita sebagai seorang rakyat, urusan kita apa? Taat kepada pemimpin. Selagi tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau perintahnya dalam kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Jadi selagi kebijakan pemerintah tidak membawa dan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka wajib hukumnya kita untuk mentaatinya. Kan itu urusan kita sebagai seorang rakyat. Mendoakan kebaikan untuknya, menasehatinya. Kita sudah membahas dulu tentang an-nasihah, tentang nasihat terhadap pemimpin. Ya, ketika pemimpin melakukan kesalahan, kita punya
kewajiban untuk menasihati. Namun dengan cara apa? Ada caranya, ada etikanya, dan sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Ya, bukan dengan cara menjatuhkannya, merendahkannya, tapi dengan cara-cara yang baik, hikmah. Dan kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam bagaimana hikmahnya ia menasihati siapa, Pak? Fir'aun. Bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah tetap perintahkan agar Nabi Musa mengatakan dengan perkataan yang baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mulai kita pilih-pilih dalam kehidupan kita. Mana menjadi urusan kita? Mana sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita? Jika sesuatu yang bukan menjadi urusan kita, tinggalkan. Jika sesuatu itu bukan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, tinggalkan. Karena itu adalah salah satu tanda kebaikan, keislaman seseorang. Namun bukan berarti kemudian dengan memahami hadis ini kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran itu menjadi urusan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Karena kalau amar ma'ruf tidak ada lagi di tengah-tengah umat ini, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan. Semoga bermanfaat dari satu hadis Rasul yang singkat ini namun memiliki makna yang begitu sangat dalam, yang jika kita amalkan maka keislaman kita akan semakin baik dari waktu ke waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.